Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab koloid. Tapi sebelum masuk ke materi koloid, kita bahas dulu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi apa sih perbedaannya? Kita ambil contoh. Kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiganya ke dalam gelas yang berisi air secara terpisah, lalu diaduk. Nah, air di sini berperan sebagai zat pelarut. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita dapat melihat dengan jelas perbedaan pasir dan air setelah diaduk karena terjadinya pengendapan. Yang kedua, larutan air gula adalah contoh dispersi halus atau larutan. Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir adalah larutan air susu, termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini, yaitu koloid. Nah, larutan koloid bila dilihat secara langsung akan terlihat homogen. Namun, jika dilihat secara mikroskopis, akan terlihat terdapat partikel-partikel yang tersisa atau heterogen. Jika disimpulkan, berikut merupakan perbedaan di antara ketiganya. Jadi, dari perbedaan-perbedaan tadi, disimpulkan bahwa koloid berada di antara larutan dan suspensi. Jika didefinisikan, koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya campuran antara zat terlarut atau fase terdispersi berukuran 1 nanometer sampai 100 nanometer ke dalam zat pelarut atau medium pendispersi. Contoh lainnya dari koloid yaitu santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Selain susu dan santan, banyak juga contoh lainnya yang dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Dari perbedaan tersebut, koloid dibagi menjadi 8 jenis, yaitu bisa dilihat dalam tabel, atau kita bahas satu persatu setelah ini. Yang pertama yaitu sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya ada batuan rubi. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium sebagai fase terdispersi yang tersebar dalam padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersinya. Yang kedua yaitu sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Contohnya yaitu cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, diantaranya kalsium karbonat dan kaolin. Zat padat sebagai fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium pendispersi yang berupa air. Yang ketiga yaitu aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, dan karbon monoksida. Padatan tersebut merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Oleh sebab itu, saat melewati kendaraan yang mengeluarkan asap, terkadang kita merasakan kelilipan. Hal tersebut karena adanya padatan di dalam medium pendispersi berupa gas. Yang keempat yaitu aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan.
Contohnya yaitu parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai medium pendispersi. Yang kelima yaitu emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya yaitu agar-agar. Agar-agar terbuat dari air yang dicampur dengan bubur agar-agar. Pada saat bubur agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi, pada agar-agar itu, partikel-partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. Selanjutnya, emulsi. Emulsi memiliki fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Contohnya yaitu susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini mempunyai level kepolaran yang berbeda, maka kedua zat tersebut tidak bisa bercampur dengan sempurna. Yang ketujuh yaitu buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan. Contohnya yaitu spons. Jika dilihat secara teliti, spons ini merupakan sebuah padatan, tetapi ketika dipencet ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. Dan yang terakhir yaitu buih. Buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair. Contohnya yaitu buih sabun. Buih sabun tercipta karena adanya udara yang terjebak di dalam larutan sabun. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Semua jenis koloid memiliki sifat yang khas diantaranya. Sifat yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ukuran partikelnya cukup besar untuk menghamburkan cahaya ke segala arah. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari. Saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang berterbangan. Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya. Sifat yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa adsorpsi disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya adalah penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air, tawas terhidrolisis dan akhirnya menjadi koloid dan mampu mengadsorpsi kotoran dalam air. Sifat yang terakhir yaitu koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga menggumpal atau mengeras bagian putih dan kuningnya. Pembahasan koloid yang terakhir yaitu proses pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi dua cara, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi dipakai untuk mengubah larutan menjadi koloid, sedangkan cara dispersi dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi yaitu pembuatan koloid yang dilakukan dengan cara menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lainnya.
Kondensasi terbagi menjadi 3 cara, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi suatu senyawa dengan molekul air. Lalu ada reaksi redoks, reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Yang terakhir ada reaksi dekomposisi, reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Dan selanjutnya ada cara dispersi, yaitu pembuatan koloid yang dilakukan dengan cara memecahkan partikel yang lebih besar atau suspensi menjadi partikel kecil atau koloid. Dispersi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara mekanik, yaitu partikel-partikel yang besar dihaluskan kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Lalu ada cara peptisasi, yaitu proses dispersi dibantu dengan zat pemeptisasi atau zat pemecah. Yang terakhir, cara Busur-Bredig, yaitu gabungan cara dispersi dan kondensasi. Cara ini hanya digunakan untuk membuat koloid sologam.